Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat pagi. Hari ini spesial banget karena tumben-tumbenan kita membawa banyak orang untuk membahas tentang peregangan di dunia kerja. Nah, kalau kemarin-kemarin kita selalu bahas tentang beasiswa. Nih, kali ini kita akan membahas peregangan di tempat kerja. Jadi buat Pusdip Talk yang mungkin karyawan atau mungkin mahasiswa yang sedang skripsi, ngerjain tugas, kebanyakan ngerjain pakai laptop atau baca bukunya tidak pas, biasanya tuh suka kaku-kaku. Nah, ayo kita dengerin podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Bapak Suroto. Selamat pagi, Pak. Pagi, salam sehat. Salam sehat. Dan di sini juga ada Ibu Linda. Hai, Bu Linda. Selamat pagi. Salam sehat juga, Pak Suroto. Salam sehat. Dan di sini juga ada Bu Eti. Hai, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Suroto. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Hari ini ramai banget karena memang topik ini menarik dan juga penting buat teman-teman Pusdip Talk yang sering pegel-pegel. Nah, mungkin yang pertama kali nih, Pak, mungkin pengenalan masalah umum tentang masalah atau kesehatan di tempat kerja itu yang sering keluar apa sih, Pak? Iya, yang untuk sering keluar yang sering dikeluhkan baik itu mahasiswa maupun karyawan itu adalah posisi tubuh dalam bekerja. Itu rata-rata posisi tubuh itu tidak ergonomi. Jadi mungkin terlalu membongkok, mungkin terlalu gini, ya atau miring. Biasanya kan di bank-bank itu kadang ada layarnya komputer di sini, ininya gini, dia belok. Oh iya. Ini belok. Ya gini. Jadi posisi ini harusnya sesuai dengan anatomi kita, lurus. Kalau memang miring kita badan kita juga diiringkan. Jangan posisinya layar di sini kita miring. Nah, ini kalau lama-lama dikerjakan itu akan mengalami gangguan pada ototnya itu. Oke, ini menarik nih. Nah, ini ada Bu Linda dan juga Bu Eti yang sudah bertahun-tahun, puluhan ya Bu ya. Sampai nggak Bu Eti? Puluhan Bu? Hampir 30 tahun saya. Wah, hampir 30 tahun bekerja. Apa sih Bu biasanya masalah di tubuh saat bekerja itu? Aduh, banyak sekali. Aduh. Sudah usia soalnya ini Pak, pegel-pegel nih karena kita banyak di komputer, pundaknya pegel. Terus apa? Ini lutut saya juga udah kalau naik tangga itu mulai ada bunyinya. Terus tangannya itu juga jadi banyak sekali kalau padahal saya tiap Jumat juga sukanya jalan kaki gitu. Tapi untuk peregangan saya kurang. Nah, sebenarnya mengapa sih Pak peregangan itu penting, Pak? Ya, peregangan itu adalah salah satu cara yang dimana kalau kita bekerja lebih dari 2 jam itu sudah mulai akan menunjukkan munculnya istilahnya asam laktat. Nah, asam laktat itu yang mengakibatkan otot-otot itu kaku. Ya. Cara pemecahannya salah satu yang paling sederhana salah satunya adalah dengan peregangan. Yang tadi Ibu main komputer ya. Ini kan statis terus. Diam gini terus. Ini juga tegang, ininya juga ya main terus. Nah, ini harusnya 2 jam sekali itu harus berdiri peregangan. Baik. Ya, peregangan yang tadi otot ini kan molor terus ke bawah. Ini harus dipendekkan kebalikannya. Oh, gimana tuh Pak peregangannya? Jadi Pak? kalau yang bahu ini dia gini, ini kan memanjang terus. Ini terjadi pemendekan, berarti ini harus ditarik. Oke, Ya. kita coba nih. Jadi ditarik gini. Ini paling tidak selama 20 hitungan 1, 2, 3 sampai 20 terus kebalikannya biar imbang karena ini yang ditarik kan bahu kiri nanti gantian bahu kanannya tarik sama 20 hitungan dan ini nanti dilakukan 3 kali istirahatkan ulangi lagi hanya butuh waktu hanya 5 menit saja jadi 2 jam off untuk peregangan. Dah dengan peregangan itu nanti kita enak lagi. Itu yang bagian atas. Begitu yang bagian kaki juga sama. Ini kan nekuk terus. Iya, nah, betul. ini akan mengganggu juga. Berdiri kita tetap masih bisa bekerja, melihat pekerjaan kita dengan kursi, kita main peregangan dengan seperti dorong kursi.
Seperti Dorong itu. kursi itu berarti Saya boleh berdiri enggak ini? boleh, boleh, Pak. Kita ini coba. memperagakan ya. Jadi Iya. kalau yang kaki yang ini bisa dengan ini mendorong gini. Ya. Ini sambil melihat, ini misalnya ada layar, kita masih bisa melihat melihat pekerjaan kita. Oh, sambil berpikir, tapi ini kaki bisa diregangkan. Dan ini harus gantian. Kan tengkoknya 2. Nah, ini harus gantian. Nanti gantian ini. Ya. Ini sama 20 hitungan, diulangi 3 kali. Itu. Jadi itu 2 jam harus off untuk peregangan. Belum mata. Mata juga sama perlu. Iya, jadi mata kan melihat layar ini. Ya, ini kan akhirnya menjadi pendek ya. Otot-otot di mata itu pendek. Nah, kita peregangan melihat yang jauh biar ini memanjang lagi. Ya, biar nanti elastisi otot itu kembali normal lagi. Nah, definisi yang jauh ini seberapa jauh, Pak? 10 meter cukupkah? Ya, kurang lebih 20 meter. Ya, 20 meter. Nah, Ya. alhamdulillahnya ini perpustakaan, kalau di perpustakaan UPT Perpustakaan Daun Dipres nih, alhamdulillahnya ruangannya bebas ya. Nah, ini harus paling jauh sana. Iya, paling jauh. Ya. Ini paling jauh tembok sana itu kurang lebih ada 30 meter lah, itu dilihat. Sama paling enggak 20 hitungan terus rilekkan dulu, lihat lagi, baru nanti mulai bekerja lagi. Biar otot mata enggak mengalami kelelahan juga. Oke. Nah, mungkin kalau dari Bu Linda nih, Bu Linda, kalau Bu Linda ada keluhan apa tuh kalau pas bekerja? Oke, Selain kelelahan ini ya Bu, hati. tadi saya mau jawab gitu. Kalau kaku hati saya bagaimana? Wah, itu Terus bisa. kalau kaku pikiran saya bagaimana? Iya. Nah, itu tadi kalau Bu Eti kan menyampaikan lutut, kemudian jari-jari. Saya itu cenderung di area pundak, mulai dari kepala ke bawah sampai otot pinggul, Pak. Ya itu tadi mungkin karena pikirannya semrawut gitu kan, berpengaruh terhadap otot-otot. Saya takut kebablasan aja, Pak. Nanti saya jadi loadingnya gimana gitu loh, Pak. Nah itu saya minta tipsnya nih, Pak. Bagaimana ketika saya dalam keadaan pusing dan itu ternyata berpengaruh terhadap otot-otot yang ada di seluruh tubuh saya gitu, Pak. Ya, sip ini. Nah, Ya. iya. Menarik banget ini. Ya, menarik banget. Jadi ada pikiran yang kurang mood, Betul. hati ya. Oke. Ini sekarang kita tambah. Jadi peregangan tidak hanya sekedar peregangan saja, tapi kita dengan nyetel musik ya. Misalnya. Ya, ini dengan musik. Dek, dek, ya. Ya, ini. Ya, ini atas. Ya. Sambil goyang-goyang juga Iya, boleh. iya. Oke. Jadi dengan ada musik ini akan bisa mempengaruhi pikiran. Ini otot juga asam laktat bisa terurai. Perasaan juga seneng lagi. Oh siap, berarti besok saya mau dangdut pantura betul. Iya. Wah, Jadi tipsnya luar biasa dengan nih. kita pakai headset dengan peregangan biar tidak mengganggu teman sebelahnya itu. Jadi itu memang harus 2 jam. Jadi kalau 2 jam. Apalagi kalau udah usia di atas 50 itu paling enggak harus dikurangi lagi. Jadi 1,5 jam kita peregangan. Mungkin kalau yang masih muda enggak apa-apa. Karena elastisi ototnya kan masih lebih bagus daripada yang sudah usia 50 tahun itu. Tapi juga harus diperhatikan juga selain itu minum air putih. Minum. Ya. Nah, biasanya rata-rata teman-teman ini karena di tempat yang dingin enggak merasakan haus. Minumnya hanya sedikit air putihnya. Ini harus minum air putih paling tidak 1 hari 2 liter itu minimal itu ya. Itu harus. Itu walaupun di tempat gini pun tetap harus minum air putih. Karena ini mungkin tadi Ibu tadi ya yang ada pengaruh ke lutut. Itu mungkin olinya di sini gitu loh mulai. Itu dari lama Ibu bekerja minum air putihnya di tempat kerja kurang. Dan belum diganti di rumah pun juga minumnya masih kurang juga air putihnya. Nah, ini sekarang walaupun mungkin belum terkejar ya, tapi paling enggak meminimalkan untuk menjadikan yang lebih parah lagi, minumnya sekarang mulai ayo minum sama peregangan ini diimbangkan lagi. Nah, kalau tadi sudah kita contoh-contohkan juga, sebetulnya penyebab ketegangan yang asli itu selain minum, selain kurang minum, apalagi sih Pak kalau pas sakit leher, pundak gitu itu? Jadi posisi kerja. Posisi kerja. Posisi kerjanya itu
rata-rata kan ngetik ini datar, ya, datar, ini ngetiknya gini, ini gantung, ya, Oh, iya. posisinya ini gantung, ya, ini ndak ergonomi. Gini ya Pak, contoh misal Ya, gini ya Pak ya. itu Ini sangat apalagi ya, menggantung. apalagi posisi gini, ya, posisi ini lebih dari 2 jam dan itu lama sekali dilakukan, ya, 5 tahun itu nanti bahaya. Ini harus off 2 jam untuk peregangan, ya. Nanti kalau yang pakai mouse terus ini takutnya nanti muncul yang istilahnya nanti kena carpal tunnel syndrome. Apa itu, Pak? Nanti ngangkat gayung aja ndak kuat ini untuk Oh, mandi. iya. Ya ini udah ndak kuat karena ini ada gangguan. Lah, karena pakai mouse-nya yang lama dan bertahun-tahun tambah dengan AC ini cepat lagi belum dikasih peregangan, belum minumnya kurang. Nah, numpuk-numpuk. Iya, jadi nanti itu kumulatif. Ya. Jadi bisa diminimalkan mulai sekarang, 2 jam saya harus off untuk peregangan. Ya. Nah, belum lagi ini Pak, kadang suka telat makan ya Pak ya. Iya. Terus makannya, ngewel, Mbak. nah, Trickster, Mbak. terus makannya ini Bu, snack-snack aja kan. Nah, terus kebanyakan apa Pak namanya karbohidrat tuh. Jadinya semakin nggak ada pengganti zat-zat dalam tubuh ya Pak ya, atau vitamin dalam tubuhnya ya Pak ya. Nah, ini perlu ada kalau pas istirahat itu paling nggak ada buah. Iya, ada buah. Minimal ada pisang ya. Pisang itu ada glukosannya kan untuk mengganti energi kita. Yang dari penelitian itu pisang raja itu bagus. Ya, untuk bisa dapat membantu untuk mempercepat mengurai asam laktat itu, kelelahan itu. Nah tadi kalau kita bahas tentang ergonomis Ya, namanya duduk, posisi kerja, ya. sebetulnya yang baik Ya. bagaimana Pak? Jadi Mulai dari posisi duduk nih ya, Pak. posisi duduk ini paling nggak ada sandaran, ya. Jadi duduk itu harus ada sandaran, ya. Terus posisinya tegak, tangan ini juga harus ada sandarannya juga, nggak boleh gantung. Oke. Ya, ini harus ada, ya ini harus ada sandaran. Ini agak kalau jenengan lihat di sekolahan yang kuno-kuno, ya seperti SMA 1, SMA 3 itu yang model meja Belanda itu bagus. Karena ini ada iya bangkunya, ada kemiringan ini, kemiringan. sudutnya ini. Rata-rata sekarang sudah berubah. Mejanya datar gini, ini gandul. Yang putih itu loh Pak. Iya, ini ya. Apalagi sekarang dengan kursi yang ini ya, ya kursi kuliah itu ya. Ini justru itu yang mengakibatkan nanti posisi kerjanya atau posisi belajar itu akan mengganggu ke dalam tubuh kita dan itu akan berpengaruh juga untuk produktivitas nantinya. Dia akan mudah lelah, mudah capek, di tubuh tidak enak. Akhirnya mempengaruhi konsentrasi dalam belajar atau Akhirnya bekerja. hasilnya tidak on time itu ya Pak ya. Nah Itu. kalau ketinggian sandarannya Pak, kan ada tuh Pak kursi yang sandarannya Oh, sampai setinggi jangan. kepala. Ya, paling tidak maksimalnya setinggi ini bahu kita. Oh iya. Ya, ini. Antara bahu masing-masing kan beda-beda. Nah, itu. Ya. Terus ada nih Pak kursi yang melengkung. Jadi punggung kita tuh seperti ada lengkungannya itu kan Pak. Ada tuh Pak kursi yang seperti itu. Terus ada juga kursi datar. Iya. Ada juga kursi yang seperti memeluk jadi begini gitu. Sebetulnya yang bagus yang mana Pak? Menyesuaikan dengan ini tubuh kita bener ya. Tubuh kita yang punggung itu seperti apa sih? Kan lurus gitu. Ya, lurus itu aja. Lurus aja. Jadi kita selalu melihat kembali ke posisi tubuh kita. Oke. Nah, terus untuk misalnya itu susah untuk diadakan, ya kita hanya mensiasati aja, yaitu tadi 2 jam kita off untuk peregangan. Kalau susah untuk mengadakan kursi yang seperti itu, jadi kita merubah diri kita sendiri untuk sekian menit saya harus peregangan. Kita harus paham juga, dari gini otot ini terlalu memanjang lama, otot yang depan memendek, berarti saya harus dibalik. Oke. Ya, jadi simpelnya gitu. Jadi yang tadinya banyak memanjang diganti memendek, yang tadi memendek dipanjangkan. Itu. Ada lagi nggak Bu Eti atau mungkin Bu Linda masalah di dunia kerja tentang kesehatannya ya Bu? Posisi pegel-pegelnya nih Bu.
Pak, untuk misalnya kita kan udah bertahun-tahun nih kerja Yeah. dengan posisi seperti Yeah, itu, nggak yeah. pernah peregangan. Yeah. Itu kira-kira kalau olahraga berapa kali sehari dan apa yang harus dilakukan untuk Ya, bekerja? jadi idealnya, apalagi sudah usia 40 atau 50 tahun ke atas, itu tetap melakukan olahraga seminggu itu 150 menit. Oh. Nah, 150 menit itu monggo mau dibagi 3 hari atau 5 hari. Kalau 3 hari berarti sekali olahraga itu 50 menit. Oh. Kalau 5 hari berarti sekali olahraga 30 menit. Nah, ini harus ada yang namanya pemanasan dulu. Itu peregangan. Peregangan statis itu yang diam aja. Ya, ini harus. Terus habis peregangan statis, peregangan yang dinamis yang digerak-gerakkan. Nah, habis itu baru jalan atau senam atau sepeda. Walaupun hanya jalan kaki, itu juga harus peregangan. Terus setelah jalan kaki, misalnya 20 menit muteri komplek, itu harus juga peregangan pendinginan lagi. Ada seperti peregangan awal itu, tapi tidak terlalu maksimal, jadi tidak terlalu tarik banget. Tetap ada peregangan untuk mengembalikan terjadinya proses asam laktat itu untuk menjadi energi lagi. Dengan peregangan itu nanti asam laktat akan terurai untuk menjadi energi lagi. Itu. Jadi tetap harus ada peregangan awal, ada peregangan akhir, pemanasan, pendinginan. Itu fungsinya peregangan Iya. statis itu Iya. untuk Itu. awal dan akhir Iya. itu ya Pak. Iya. Benernya di maaf ini menyinggung agama sedikit nih. Di Islam itu peregangan, itu waktu ruku itu. Ruku, iya. sujud itu peregangan. Nah, makanya enggak boleh cepet-cepet set enggak. Kita benar-benar menikmati itu membantu. Kenapa siang hari? Ya itu kita karena kita sudah bekerja yang banyak menggunakan punggungnya. Nah, punggungnya itu direlaksasikan itu. Pak, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan peregangan saat mau olahraga? Akan mudah cedera. Akan mudah cedera karena otot belum lentur satu. Yang kedua proses ini suhu tubuh, terus adaptasi jantungnya banyak. Itu kenapa banyak kadang di futsal ya, ada yang meninggal di tempat. Itu karena kurang pemanasan. Dia datang misalnya terlambat, temennya sudah main, dia hanya gini-gini tok langsung masuk. Nah, Iya, benar. masuk langsung dia harus ngejar bola cepet. Padahal jantungnya belum siap, ototnya belum siap. Langsung ini. Terus hindari juga waktu pas olahraga itu es. Kenapa Pak? Itu es tuh enak di sini, tapi kurang bagus untuk di otot. Iya, untuk di otot, di metabolisme kurang bagus. Oh, ternyata beneran ya? Bener ini akan mudah mengalami kelelahan, mengalami kerapuhan itu nantinya jangka panjangnya. Ya tidak spontan, tapi itu kumulatif ini. Enaknya sesaat, tapi nanti belakang harinya enggak enak. Itu. Jadi air netral aja, netral. Itu. Kalau berasa boleh nggak, Pak? Berasa enggak apa-apa, tapi jangan soda. Oh, Gula kenapa? yang harus ada gulanya boleh, enggak apa-apa. Soda nanti bisa mengikat zat yang lainnya lagi. Itu. Jadi memang boleh ada gula, tapi jangan terlalu banyak. Itu. Tetap untuk mengganti energinya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu Linda? Iya, ini saya itu selalu apa ya Pak ngerasain kalau kita lama-lama duduk itu tuh keringgingan apa ya bahasa Indonesianya Kesemutan. kegajahan apa kegajahan Pak Ya. kesemutan jadi tuh ini kok masih muda tapi rasanya kok kayak sudah tua karena kesemutannya cengkring-cengkring yang benar-benar membengkak kayak Iya, aneh gitu lah iya. termasuk tangan lagi-lagi saya harus minta tipsnya Pak biar tidak terjadi kesemutan itu satu karena apa kedua kita harus bagaimana nih untuk menangani hal itu Iya. Yang harus diperhatikan tadi 2 jam harus peregangan. Karena kesemutan itu proses sirkulasinya dalam tubuh kita tidak sempurna. Ada hambatan. Mungkin banyakkan makan
yang mengandung kolesterol. Jadi karena ditekuk terus, itu kalau diumpamakan kalau kita pakai selang ya, selang untuk mau nyirami, selangnya itu ditekuk, otomatis alirannya air kan Tersumbat. ya ndak lancar ya seperti itu. Ya itu gampangnya kayak gitu. Ini makanya perlu ada peregangan biar ini longgar lagi, airnya nyemprotnya lebih keras. Dan ini sama peredaran darah seperti itu, mendekati seperti itu. Oh berarti kita harus mengurangi cilok, cireng. Iya soalnya kan tadi untuk peregangan badan kita juga peregangan mulut, cuma pakainya cireng sama cilok Pak. Oke, berarti besok buah ya, baik Pak, siap. Snack kantor jadi buah. Iya, bahaya nih ya. Nah, tadi Pak kalau geringgingannya di tangan Pak, kita harus bagaimana Pak? Ya, ini satu peregangan statis. Ya. Ya, ini harus diregangkan. Oh, Ya, oke. ya, satu ini ya, sama 20 hitungan, istirahatkan. Ulangi lagi 3 kali. Dah, kalau sudah 3 kali dibalik. Ya. Sama istirahat. Terus direlaksasikan. Oke. Ya. Oh iya, pantesan kalau lihat ibu-ibu senam gitu kan ya. Suka Iya. gini-gini. Iya ini ya. Saya pikir bergaya aja. Iya, saya pikir juga gitu. Mau cuman having fun gitu loh saya Ya, pikir. Ternyata memang ini ada. ada pengaruhnya untuk melancarkan peredaran darah. Saya pikir merontokkan dosa-dosa. Oke, gitu ya. Iya, itu. Ini Kak penting ya. Oke, ada lagi Pak? Apa lagi Pak kalau tangan Pak? Ya udah itu aja tangannya ini terus aja kibas-kibaskan. Pundak Pak. Nah, Nih, pundak ini tadi ada yang seperti ini, terus ada yang ini, Oh, terus gini? ya, Gini. terus ada yang belakang, yang biasanya ada mengalami keluhan di punggung Ya. atau di arah, kalau istilah Jawanya itu entong-entong. Entong-entong. Ya, Nah. entong-entong itu ya ini istilah Jawanya. Entong-entong Ya, itu sini loh. ya ini. Pas di- Ini nanti ada pegangannya nih. Ya, dari pegang belakang ini tarik. Ya. Oh. Sama. Oh, di pintu boleh kali ya Boleh, Pak ya? itu Kan? boleh. Ini megang pintu ya ini. Ya. Ini sama, 20 hitungan istirahat, 20 hitungan ulangi lagi. Udah nanti nyaman, bekerja akan enak lagi. Nah, Oke. dengan nyamannya enak terus metabolismenya masuk yang banyak, otomatis seger enak. Melakukan selalu penuh dengan semangat, energi. Wah, itu. Satu lagi boleh nanya nih Pak, katanya kalau kita pas dalam keadaan tidak baik atau capek dengan tepukan-tepukan itu juga ada manfaatnya. Iya, nggak? iya betul. Ini adalah juga salah satu untuk memecah juga. Oh. Ya. Makanya di gerakan senam lansia itu kan ada gini, ada ini, ya. Ini, ya. Jelas Ya, ada manfaatnya ya. Iya, gitu? ini ada. Oke. Ini topo-topo ini. Oh, Tapi ini saya ada Pak. jangan nepui sebelahnya loh. Bahaya nanti keplak-keplak gini ya. Ada, iya, ini, iya, Pak? iya, iya. Oke. Ini ada, iya. Supaya apa Pak ini Iya, Pak? ini untuk membantu melancarkan peredaran ini. Oke. Iya. Oh iya 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 iya. Ada fungsinya Bu Eti. Tapi jangan nanggokin sebelah itu. Sama hatinya belum regam-regam. Aja gitu kan. Aduh, bahaya nih bahaya. Oke. Nah, kalau tadi yang bagian pinggul ke atas, sekarang pinggul ke bawah Pak. Iya. Ada nggak peregangannya Pak? Ada. Jadi kalau misalnya susah misalnya berdiri kok ndak enak ya misalnya dengan duduk pun bisa. Jadi dengan duduk, oh misalnya Oh sini Pak, bantalnya Pak. ya ndak apa-apa. Oh, ini ya. bisa. Jadi ini bisa dengan duduk ini tarik. Iya. Ya. Pak, saya Ini nggak sanggup Pak. ini 20 hitungan sama Nggak bisa. Ini tuh sakit sini. ya. Ini juga mungkin juga karena posisi kerja juga kurang bagus, ya. Kalau dibuat gini sakit, ya. Iya, iya. Ini nanti pegangnya dibalik. Ini, ya ada kebalikannya. Pak, saya suka duduk di kantor Lah, begitu. ini mungkin sakitnya itu karena terlalu banyak lama ini tidak dibalik dengan peregangan Oh. kebalikannya tidak seimbang. Iya. Itu harus diimbangkan. Jadinya oleng ya Harus ada keseimbangan. Jadi mungkin karena terlalu lama itu ini tidak pernah dibalik. Karena ini Pak, meja saya itu tinggi. Jadi kaki saya, maaf, saya kan apa namanya istilahnya tuh semampai. Semeter juga sampai. Semeter nggak sampai. jadi tuh
kaki saya nggak bisa ke bawah, Pak. Nah, ini harus ada tambahan pijaan. Kursi, dingkle. Ya, pijaan. Ya, ini juga akan mengganggu. Mengganggu dalam ini organ tubuh bagian bawah. Itu akan mudah lelah juga. Itu. Oke. Jadi, ini harus perlu ditambahi. Nanti tambahi apa? Dingkle atau apa itu yang penting ini bisa untuk nyaman. Ya itu Pak, terus akhirnya saya tekuk lah kakinya ke belakang. Ya, itu Terus terlalu jadi lama mungkin. Terus Ya. kalau pas misalnya di tempat cantik gitu ya Pak ya, mau begini tuh udah aduh nggak nyaman, Iya, sakit, iya. pegel gitu. Nah, ini nanti jenengan untuk mengembalikan itu latihan peregangan yang diluruskan dulu aja, balikkan dulu. Oh, yang itu. Ya, ini terus nanti sama kebalikannya. Ya, ini. Oh Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau sudah itu sudah kembali nata ulang, nanti diimbangkan. Ya, diimbangkan itu. Menarik banget ya nih ya. Terus jadi kerasa loh tadi waktu begini kan sini ketarik. Atau mungkin ada lagi Bu Eti sama Bu Linda. Ini Pak, kalau misalnya tiba-tiba itu kaki saya kram, itu gimana solusinya ya Pak? Ya. Kalau tadi kesemutan sekarang kram. Iya. Namanya plikaten, Bu. Apa Bu Linda saya nggak tahu. Istilahnya plikaten yang kakinya jempolnya sampai Yang jenggat ini, itu ya kan, jenggat Kak. ya. Ya. Memang kita akan menemukan istilah-istilah yang memang di dunia awam itu susah gitu ya. Tadi ada plikaten, ada geringgingan, terus ada lagi kecepet, kecedet, ketoyan ke belakang itu. Ya, jadi itu mudah menurutnya. Kalau namanya kan biasanya diisi kelingking, jari, terus di betis. Iya, ini tinggal ibu ada yang membantu temen untuk narik gini, dorong. Ya, kalau enggak, ibu cari sama, dorong lagi gini. Iya. Dorongnya Iya. tadi itu. Kok sering itu berarti tubuh ibu ada yang mengalami kurangnya elektrolit. Ibu minum minuman yang mengandung elektrolit. Gampang. Apa itu elektrolit? Di rumah ada. Oh, garam. Sama gula diaduk bareng, minumkan. Udah, itu aman. Itu minuman elektrolit. Ya, nanti otomatis itu akan bisa mencegah kram lagi. Selain peregangan, ada tambahan minum elektrolit itu. Iya ya Pak, jadi kami jadi berpikir ternyata tubuh kita ini memang harus perlu disayang ya. Selama Iya. ini kita nggak peduli aja, pokoknya diajak kerja aja, diajak ngapa-ngapain aja, baru terasa kalau ada keluhan-keluhan kita baru kenapa ya ini dan itu mungkin agak terlambat gitu ya. Belum ada kata terlambat. Makanya saya selalu kalau ketemu, ayo salam sehat, ayo bergerak, itu. Berarti ke depan kita harus memperbaiki pola di tubuh kita. Iya. Oke, begitu Bu Eti. Yang sayang sama diri sendiri Bu Eti ya. Nanti kecetet apa tadi Bu? Kelihatan gitu. Oke. Nah, asli ini menarik banget, apalagi kita hari ini berempat, jadi semua usia, semua gen bisa berbagi cerita tentang peregangan di dunia kerja. Tapi mohon maaf ini kita harus mulai selesai atau diskusinya kita cukupkan di sini karena maaf, gimana? Oh iya. Nah, terakhir ini Pak, mungkin mohon berbagi cerita sukses tentang karyawan atau orang-orang yang sudah sukses melakukan peregangan. Ada nggak Pak ceritanya Pak? Ada. Jadi ini contoh anggota saya kebenaran saya di Senam, di Kota Semarang. Itu anggota saya yang ada usianya 78, itu masih energik. 78. Dan masih dipakai untuk bekerja juga. Iya, di koperasi, terus masih juga bertanam. Itu karena beliaunya itu senang peregangan. Jadi bangun tidur dia peregangan dulu. Jadi mau tidur pun juga, terus habis itu dia senam. Juga masih mengajar naik motor, itu masih oke. Jadi kalau kita masih mau merawat tubuh kita, belum ada kata terlambat. Apalagi usianya kan kita sepantaran ya. 11, 12 itu. Bener Pak, kita masih sepantaran kok Pak. 17 tahun ke atas ya Pak ya. Jadi ini ayo kita mulai dari sekarang bahwa kita 2 jam sekali kita harus peregangan. Terus kita juga melihat, ayo kita harus minum air putih. Itu. Minum air putih. Itu yang harus kita lakukan sekarang agar
nantinya kita bisa seperti teman saya tadi, yang anggota senam saya tadi bisa sampai 76, 80 ada. Itu kita bisa sampai ke sana. Harapannya ke sana. Amin, amin, Gitu. amin. Makanya saya di kampus selalu mengajak, ayo bergerak, salam sehat, salam sehat. Nah ini virus-virus ini yang saya inginkan. Jadi di kampus, di masyarakat. Nah ini di Semarang tuh saya sudah menyemari masyarakat Semarang ini. Siapa ini ya? Pak Roto, ya ini. Itu. Tampaknya tambah satu lagi tagline-nya. Apa tuh? Ayo goyang sidik-sidik. Sehat itu. jasmani, sehat Iya, rohani. benar. Kan itu Iya, kan iya, iklannya iya, Pak Roto iya. ya. Goyang siti ya itu ya. Oke. Itu yang saya juga lakukan di masyarakat Oke. Kota Semarang Iya, ini. oke. Terima kasih banyak Pak Suroto Iya. dan juga Bu Linda, Bu Eti. Nah, buat Pusdip ini selain podcast ini, selain penyebaran virus tentang peregangan ini, Pak Roto juga mengeluarkan buku ya Pak ya, Iya. yang sedang proses percetakan di Undipres dengan judul apa Pak? Peregangan untuk mengatasi keluhan muskuloskeletal disorder. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga. Terus, nah kalau yang hari ini saya ada book recommendation-nya adalah Stretching Simple. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman Pusdip Talk di lantai 3. Nih, bisa Sip. diakses. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Suroto untuk Sama-sama. berilmunya. Terima kasih banyak Bu Linda nih. Saya culik tiba-tiba. Sama-sama. Dan juga Bu Eti, kalau Bu Eti ini senang banget olahraga, jadi saya culik juga pagi ini. Terima kasih banyak Bu Eti, Bu Linda, Pak Roto, dan juga seluruh tim podcast. Terima kasih banyak. Tentu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusdip Talk yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa saksikan juga video podcast kita yang sebelum-sebelumnya, bisa di scroll. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada Instagram, ada X atau Twitter, YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, dan juga ada digilib.undip.ac.id untuk berita lengkapnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pusdip Doc. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Pusdip Talk, let's talk.